Nah, ini Ustadz, ini dalil mereka untuk mengatakan bahwasanya perkataan Imam An-Nawawi ini dalam turatnya. Mana nih nampak kepala saya ini gimana ini? Putar Tutup putar kamera. putar ke belakang kameranya. Ah, Aduh. Astagfirullah. ini gimana ya ini? Tiga dingin, gua nggak usah. Assalamualaikum, Bro Yai. Waalaikumsalam warahmatullah. Host, Karena nggak bener jadi narasumber malah jadi host. Jadi nggak tahu itu. Nah, ini gimana pendapat Yai? Mereka ini membawakan ini tentang untuk mengatakan bahwa Imam Nawawi sendiri mengatakan orang tua Nabi itu di neraka itu karena ada lafaz wala yanfa'una qaraba bil muqarrabin. Itu gimana Ustaz? Itu kan begini, Ustaz. Imam Nawawi itu menerangkan secara harfiah tentang hadis tersebut, itu pun masih belum membahas tentang pembahasan abun. Abun di situ ulama ihtimalnya itu banyak terhadap paman, ya, Hmm. terhadap paman. Lah sehingga Imam An-Nawawi itu tidak membahas pamannya ataupun tidak membahas lafal abunnya, melainkan memberikan syarat terhadap harfiah dari hadis tersebut. Itu yang pertama. Hmm. Terus yang kedua, ketika hal tersebut ini diarahkan terhadap paman, otomatis itu betul apa yang disampaikan oleh Imam An-Nawawi. Abu Lahab itu memang korobahnya. Hmm. Korobahnya siapa? Paman baginda Nabi, korobahnya. Sehingga Abu Lahab ketika meninggal dalam keadaan kafir, otomatis ya layam fa'u. Tidak akan memanfaat sekalipun baginda Nabi itu adalah keponakannya. Seperti Ini itu. saya coba jadi Wahabi dulu ya. Jadi gini Ustaz, itu mereka ataupun kami ini meyakini bahwa orang tua Nabi di neraka itu kan pada lafadz wa yanfa'unal qarabah muqarrabin karena ada ayat yang mengatakan bahwasannya yang menunjukkan di antara anak dan ayah itu dengan lafadz muqarrabah karena tidak ada yang lebih dekat di antara anak ini ataupun gimana ya ayatnya lupa nih. Ada yang ingat ayatnya Ustaz? Begini Ustaz. Ayat apa Ustaz? Tanya sama saya Ustaz. Ayat yang mengatakan bahwa tidak ada yang lebih dekat kepada orang tua itu terkecuali anaknya ataupun tidak ada yang lebih dekat daripada anak-anak terkecuali ayahnya. Tentang itu Ustaz. Muqarrabah itu. Oh, tidak lebih dekat daripada anak sama ayah gitu. Betul. Nah, makanya dari situlah mereka mendefinisikan perkataan Imam Nawawi itu dari ayat Ustaz, tersebut. apa itu Ustaz? Ayat surah Abasa wa Tawalla itu Ustaz. Abasa wa Tawalla itu kan ada tuh ayat yang ke-34 kalau nggak salah itu. Kata bunyinya yang kayak gini tuh Ustaz, bunyinya. Yang apa namanya? Faidza jaa apa tuh wa fakihatan wa abba mata'an lakum wa li an'amikum faidza ja'atis sakhah yauma yafirrul mar'u min akhihi itu dia. Nah, di situ kan dibawakan dengan lafadz muqarrabah ya kan kata Allah itu tidak ada yang lebih dekat di antara anak dan ayahnya. Nah, disitulah mereka mengatakan bahwasanya perkataan Imam An-Nawawi wala yanfa'una muqarrabah qarabah bil muqarrabin ini itu termasuk dimasukkan ke dalam kategori ayah. Dan di bawahnya itu karena dikatakan di situ pada perkataan aina aba wa abaka itu karena mereka ini sama-sama dalam keadaan musibah. Gitu. Ya, saya tanggapi Ustaz ya.
Siap, siap. Yang pertama, qorobatul muqarrabin di situ tak ada teks yang mengatakan yang dimaksud qorobatul muqarrabin itu adalah yang paling dekat. Tidak ada. Itu yang pertama. Yang kedua, berbicara kaitan mengenai masalah musibah, ya namanya pamannya meninggal tentunya musibah. Hmm. Kan seperti itu. Betul, betul. Nah, terus Ustadz, kalau mau mengambil yang pasir keputusan mengatakan apa? Mengakui adanya khilaf. Ulama ada yang mengatakan di situ ahli faktor selama ataupun bagaimana. Dan di situ jelas ada khilafnya. Masa iya terhadap baginda Nabi yang disucikan itu mau ngambil pendapat yang mengatakan di neraka? Kok bisa? Kalau misalkan mau mengakui itu adalah khilafiyah, kok bisa ngambil yang apa? Yang di neraka. Tuh. Ini lain lagi nanti membahas tentang hadis ahad. Hadis ahad di situ tidak boleh dipahami secara tekstual. Berarti ini termasuk dalam hadis ahad, Ustadz? Tadi kan katanya masuk pada hadis ahad katanya. Betul, betul kata mereka ini termasuk dalam hadis ahad. Makanya Ustadz, Imam Abu Hanifah mengatakan di situ maklul. Kan seperti itu. Jadi jangan dipahami secara tekstualnya. Apa Nanti bos? tolong disampaikan ke Pasir Kepu atau ke ustadz-ustadz yang lain, ya, disampaikan lebih dahulu mana manuskrip, ya, manuskrip apa PDF. Ini Yai, di kata Abu Hanifah tadi yang sudah dikata Imam Kasuri di dalam Muqaddimah Al-Alim Al-Fadil. Ini sudah ditakrif ma mata alal kufri. Di mana, Nampak San? nggak? Itu atas. Ini kok nampak muka saya nih? Ya, coba kalau bisa dikirim ke grup Ustaz. Oke. Sebenarnya banyak ulama yang mengkritik bab ini. Ada beberapa ulama dari ketemu. Sementara grup. Ini apa betul Ustadz? Katanya tadi banyak daripada mereka mengatakan bahwa khilaf pendapat tentang orang tua Nabi. Itu apakah memang ada terdapat khilaf pendapat di antara orang tua Nabi tersebut atau ijma? Yang khilaf di situ Ustaz, yang khilaf di situ yang dibacakan Pasir Kepu itu tentang ahlul fatrah selamat atau tidaknya, bukan membahas terkhusus kedua orang tua baginda Nabi. Ya, kalau misalkan antara apakah baginda Nabi, orang tua baginda Nabi itu masuk neraka atau tidak, khilafnya itu baina Wahabi dan kita. Kalau Wahabi mengatakan di neraka, kalau kita ya tidak. Karena ulama salaf sebagaimana Imam Abu Hanifah itu mengatakan tidak mati dalam keadaan kafir. Itu yang pertama. Terus kalau mau berangkat terhadap pembahasan ulama-ulama yang setelah salaf, contohnya seperti yang Suyuti dan yang lain-lain, maka yang pertama ulama yang satu mengatakan selamat. Kenapa selamat? Karena hidup di ahlul fatrah, itu pendapat ulama. Terus yang kedua, pendapat ulama yang kedua itu tidak mengatakan ahlul fatrah, akan tetapi hadis itu dimansuh. Ya. Hadis itu dimansuh oleh ayat atau oleh hadis Aisyah yang di situ mengatakan bahwasanya ayah baginda Nabi itu dihidupkan kembali oleh Allah lalu beriman sehingga meninggal. Di sini ada Bang Mang dinaikkan satu Ustaz Manik. Saya turun lagi aja. Saya turun lagi aja. Ustaz Ibn Azali kata Wahabi, hadis yang itu orang tua Naik, Ustaz Manik. itu katanya hadis dhaif gitu. Ustaz Manik, naik, biar jelas Ustaz Manik, biar tidak ada syubhat di antara kita ya. Di Nurul Zolam pun udah dijelaskan juga itu Ustaz. Di Nurul Zolam itu ya, di Nurul Zolam tentang dihidupkan kembali kan udah ada juga riwayat apa itu Urwah Sayyidina Aisyah bahwasanya itu ya
Tapi di bahwasanya Wahabi, memohon kepada di Allah Wahabi itu untuk menghidupkan didoakan. kedua orang tuanya sehingga keduanya itu beriman kepada anaknya. Lalu Allah Subhanahu wa taala mewafatkan kembali keduanya, kan gitu dia. Iya. Tapi di Wahabi itu didoifkan lagi tuh. Betul Ustaz, betul. Iya, kifayatul awam kan juga ada itu. Saya kasih waktu dong. Saya aduh nggak dikasih waktu. Siap, silakan Bang Mangun. Ya Allah, kesian. Kasih Bang Mangun dulu. Iya, karena memang Salam ada dulu lah. Ustadz Maning kan Salam dulu. udah punya referensi gitu. Jadi gini, saya pengen ke satu hadis yang Nabi dia meminta untuk memohonkan ampun ibunya itu. Nah, itu penjelasan sarahnya itu terkait dengan hadis itu seperti apa? Saya mau bertanya itu aja dulu gitu loh. Saya tidak bertanya status hadisnya ya, tapi sarah daripada hadis itu terkait dengan apa itu? Kok bisa Nabi meminta untuk memohonkan ampun untuk ibunya itu tidak diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, sarahnya ini seperti apa? Yang mau di neraka, terus yang satu lagi itu terkait dengan ibu gitu. Mengapa itu ada redaksi hadis seperti itu begitu? Sarahnya bagaimana sarahnya? Maksud dan tujuan Umi itu ibu itu ke siapa ibunya gitu? Ataukah ke ibu asuhnya atau ke Siti Aminah atau mungkin ke siapa gitu? Barangkali guru-guru di sini bisa menjelaskan ke saya. Silakan, wallahu a'lam, silakan. Silakan. Kenapa ini Ustaz? Nah, tadi kita kan lagi ngebahas ini tentang orang tua Nabi. Itu kan dengan hadis yang antum katakan bahwa menurut Bang Manik ini khilaf pendapat ulama tentang mengatakan bahwa orang tua Nabi di surga adapun di neraka. Nah, kita pembuktian apakah betul itu khilaf ulama tentang perkataan tersebut atau kita salah memahami atau bahkan ulama gitu. Silakan. Siap. Fadul Ustaz, saya enggak ini dari senior dulu, anak enggak tahu ini Ustaz. Siap. Silakan. Di dalam apa? Di dalam apa? Hasyiah Bejuri apa tuh? Di Matnus Saniyah itu memang bahasanya talafa hal yaktafi bida'watin ay rasulin kana walau ada mas itu kan ulama berbeda pendapat perihal ahli patroh. Betul Ustaz, betul. Jadi apakah kehadiran Rasul yang mana saja sekalipun Nabi Adam alaihissalam yang jauh sekali itu dianggap cukup bahwa dakwatlah sampai bagi masyarakat musyrik Mekah gitu. Betul Ustaz. Apa Ustaz? Atau juga mengharuskan Rasul secara khusus yang berdakwah kepada kaum tertentu. Betul Ustaz. Nah, gitu dia. Jadi menurut kami katanya wasahihu asani katanya. Menurut kami yang sahih itu adalah pendapat yang kedua. Wa alaihi fa ahlul fatrah. Pendapat yang kedua itu atas dasar itu ahli fatrah selamat dari siksa neraka meskipun mereka mengubah ataupun mengganti keyakinan mereka lalu menyembah berhala. Jadi kalau ahli fatrah itu terbebas dari siksa neraka, tentu kita yakin bahwa kedua orang tua Rasulullah SAW itu selamat dari neraka karena keduanya termasuk ahli fatrah gitu. Itu dia. Bahkan keduanya termasuk pemeluk Islam berdasarkan riwayat yang menyebutkan bahwa Allah menghidupkan keduanya setelah Nabi SAW diangkat sebagai Rasul. Nah, izin Ustaz. Begini Bang Mangun. Di dalam riwayat itu tidak menyebutkan bahwasanya baginda Nabi itu atau ibunya baginda Nabi itu kafir, bukan seperti itu. Hanya saja beliau itu dilarang untuk mendoakan. Jangan langsung simpulkan kafir. Karena begini, ya, kata para ulama,
seandainya justru dengan bahasa baginda Nabi itu meminta izin terhadap Allah, ya, terhadap Allah, ini menunjukkan bahwasanya ibu baginda Nabi itu Islam. Kenapa demikian? Di dalam Al-Quran disebutkan, maka nalin nabi walladina amanu ayyastaghfiru lil musyrikina walau kanu uli kurba. Jadi di dalam Al-Quran telah jelas bahwasanya para nabi itu memang sudah ada aturan bahwasanya boleh untuk mendoakan orang-orang musyrik sekalipun itu adalah keluarganya. Lah, dengan berizinnya baginda Nabi terhadap Allah, ini jelas menunjukkan keimanan ibunya. Tidak mungkin kalau ibunya itu kafir di saat itu baginda Nabi itu minta izin, karena ini sudah nas Al-Quran yang mengatakan tidak boleh. Seperti itu. Jadi jangan langsung simpul. Ya, jangan Baik Ustaz. jangan langsung simpulkan dengan tidak memberi izin, ya, tidak memberi izin itu langsung divonis kedua orang tuanya itu kafir. Justru dengan meminta izin itu menunjukkan keimanan kedua orang tua baginda Nabi. Kenapa? Karena sudah jelas nas Al-Quran oleh Allah itu aturnya tidak boleh untuk meminta ampun terhadap orang-orang musyrik. Masa iya baginda Nabi jenengan ragukan masih mau memberontak hukum-hukum Allah? Kan tidak. Maka Nabi jadi gini. Jadi Ustaz gini, guruku? Jadi gini. Apakah memang sarahnya terkait dengan hadis itu seperti itu penjelasan sarahnya? Atau mungkin ini atau mungkin itu hasil daripada olah pemikiran kita terkait dengan ayat yang memang itu turun berkenaan dengan Nabi meminta izin kepada Allah untuk mendoakan pamannya, sehingga turunlah ayat tersebut larangan untuk mendoakan orang-orang musyrik itu. Tidak pantas bagimu wahai Nabi, gitu kan? Nah, di situ bahasanya, Bang. Ya, jadi justru Nggak gini, Ustadz Bamangun, antum jangan membahas panjang lebar dulu karena kita mau diskusi sama Ustadz Manik di sini. Karena Ustadz Manik termasuk salah satu orang yang mencari kebenaran, ya kan? Nah, siap. Nggih. Ya, saya respect nih sama Bang Manik karena beliau ini sportif orangnya, juga membawa dalil ya, bukan cuman katanya gitu. Ini mohon maaf Bang Mangun ya. Ini Ustaz, maksudnya Ustaz, kalau saya jangan Ustaz lah, karena masih tolib sekali nih Ustaz. Kalau yang di sini barulah Ustaz Ilman. Bahkan di situ katanya balhuma min asli. Siap. Silakan Bang. Lafadznya balhuma min ahlil Islam lima ruwiya anallaha ta'ala ahyahuma ba'da ba'tsatin Nabi sallallahu alaihi wasallam gitu. Di situ udah jelas dia bahwasanya keduanya itu termasuk. Di sini ada ABS di bawah. ABS naik. ABS naik ke atas, bantu Bang Manik. Ustaz, Bang Manik ya. karena boleh ini dikit Ustaz ya. Boleh nggak Ustaz? Masuk dikit aja dikit. Boleh silakan. Ini Ustaz, kita kembali ke topik pembahasan ya. Ya, Ustaz. Kalau yang saya baca dari syarah Imam Nawawi mengenai hadis tersebut, di sini kan dikatakan yang pertama fihi jawazun ziyaratil musyrikin fil hayati wa kuburihim ba'dal wafati li'annahu iza jazat fi ziyaratuhum ba'dal wafati fa fil hayati aula. Di sini kan dibilang bahwasanya yang pertama itu mengenai hadis ini tuh bolehnya mengunjungi orang-orang musyrik saat mereka masih hidup, baik juga setelah mereka wafat. Karena jika menziarahi mereka setelah wafat saja diperbolehkan, maka mengunjungi mereka saat masih hidup tentu lebih utama, kata Imam Nawawi. Apa ini sahibuhum fi dunya ma'rufan fihi an-nabi sallallahu alaihi wasallam anil istighfari lil kuffar. Di sini kan juga dikatakan bahwa dalam hadis ini juga terdapat
Bisa ditampilkan ini Ustadz Manik, Bang Manik bisa Siap, ditampilkan. Ustaz, siap, Ustaz. Nanti Ustaz tolong bantu baca loh, Ustaz. Nanti Oh, salah-salah. siap, ya. siap. Mana tadi? Luar Nah, biasa ini. mohon maaf kalau salah-salah baca, Ustaz ya. Masih tolik Ya. kita ini. Masih tolik. Siap. Nah, ini Ustaz. Fihi jawazun. Ustaz. Mungkin Ustaz mau kelihatan enggak? Oh, iya benar. Nah, ini Ustaz. silakan Ustadz Ibnu Hasani. Tafadhal Ustadz Manik disampaikan narasi antum tentang itu. Ya, monggo saya dengarkan lanjut. Ini Ustadz, maksud Ana di sini kan selain beliau menjelaskan tentang udah Ustadz ya di Syarah Muslim Ustadz, di apa? Syarah Muslimnya Imam Nawawi. Nah Ustadz, yang maksudnya yang di sini yang dikatakan bahwasanya apa namanya? Wa qad qala Allah Ta'ala wa sahibahuma fid dunya ma'rufan wa fihi an-nabi sallallahu alaihi wasallam anil istighfari lil kuffari. Ini kan di sini kan juga apa namanya Ustadz, ada titik an-nahyu anil istighfar, Ustadz. Larangan tentang istighfar terhadap orang kafir dalam redaksi hadis yang sama. Jadi apakah larangan beristighfar kepada orang kafir ini karena di sini fasta'zantu li rabbi ini kepada umminya Nabi, apakah itu juga mengkaitkan bahwasanya orang tua Nabi ini mati dalam kekafiran, Ustaz? Ini Anda bertanya Ustaz ya. Bukan vonis ini, Ustaz. Siap. Silakan Ustadz Ibnu Hasani ditanggapi. Dalam redaksi di situ syarahnya tidak ada penyebutan perihal mengenai masalah ibu baginda Nabi di situ kafir, tidak ada. Penyebutan syarahnya itu tidak ada. Namun perihal mengenai masalah secara zawahirul hadisnya di situ hanya tidak diberi izin. Lah sehingga ketika tidak diberi izin, sebagaimana saya sampaikan tadi, jangan langsung disimpulkan itu dikarenakan kafir, karena bertentangan dengan ayat. Gitu Zat. Bertentangan bagaimana? Ya, bertentangannya di mana sudah dinas oleh Allah Subhanahu wa taala bahwasanya dilarang. Baginda Nabi itu sangat tunduk terhadap Allah. Tidak ada penawaran. Tidak ada ketika dalam hukum itu tidak dibolehkan untuk istighfar terhadap orang-orang kafir, maka dengan bahasa istidzannya baginda Nabi tersebut itu menunjukkan bahwasanya kedua atau ibu baginda Nabi di ayat tersebut itu tidak kafir. Kalau mengenai masalah syarahnya tidak ada pembahasan di situ penyebutan bahwasanya ibu baginda Nabi itu kafir, tidak ada. Nah Ustaz, boleh anak sekarang Ustaz? John. Nah ini Ustaz, kalau dari yang guru-guru kami jelaskan bahwa yang dikatakan di sini an-nahyu anil istighfari lil kufar, larangan istighfar kepada orang kufar ini, redaksinya ini dikembalikan kepada teguran Allah kepada kepada Nabi ini bahwasanya istazantu rabbi an astaghfira li ummi. Kan Nabi meminta istighfar kepada ummi. Nah, dijelaskan oleh Imam Nawawi bahwa larangan memohon ampun atau istighfar kepada orang kafir. Maka disimpulkanlah oleh guru-guru kami bahwa larangan ini termasuk kepada ibu Nabi, karena sebelum syarah tentang larangan ini yang dimintai ampun adalah kepada ibunya Nabi. Kurang lebih seperti itu, Ustaz. Kami tidak mengatakan bahwa beliau orang kafir, enggak. Tapi maksudnya saya tidak mengatakan demikian. Dan maksudnya guru kami menjelaskan bahwa Imam Nawawi itu dia cenderung pada pendapat bahwa orang tua Nabi wafat di atas kekafiran, kan gitu kan? Oh, antum katakan demikian, Ustaz? Kan cenderung kalau dari bahasanya itu kan cenderung ke situ. Ustaz. Nah, berarti kita sudah ini ya Ustaz. Di sini yang saya kutip yang pertama syarah Ustaz. yang Tunggu Ustaz. Cuman Ustaz.
ulama-ulama kita memandang hal ini sebagai ijtihad pribadi beliau Ustaz, yang bersifat Naam. ijtihadi. Naam. Jadi bisa diperdebatkan dan bukan ketetapan akidah yang mutlak. Kalau Naam, kita naam, lihat betul Ustaz. ungkapan Betul. ayahku dan ayahmu di neraka, itu kalau di dalam apa kan ada majas namanya Ustaz, majas isti'arah, majas apa, itu ditafsirkan sebagai paman Nabi yang mengasuh beliau. Naam. Yaitu Abu Thalib. Jadi dalam bahasa Arab kan paman sering disebut sebagai ayah, seperti penyebutan Nabi Ibrahim lah kepada pamannya Azhar tuh kan. Naam, Gitu, naam, Ustaz. Ustaz. Jadi kalau kita Nah, Ustaz, lanjut Ustaz. Lah, terputus Ustaz nih. Nah, silahkan untuk Ustaz Ibnu Hasan ditanggapi Ustaz. Ketika hal itu diarahkan bahwasanya itu teguran terhadap baginda Nabi karena masih mau meminta istighfar terhadap orang kafir yaitu ibunya, itu perlu redaksi Ustaz. Kalau Ustaz? perlu data ya, kalau misalkan mau mengatakan itu sebuah teguran terhadap baginda Nabi, itu perlu data. Nah, boleh lagi saya Ustaz atau masih mau ini Ustaz? Lanjut. Nah, kemudian kalau minta redaksi untuk ini diarahkan kepada orang tua, kepada ibu Nabi atau tidak, di kami Ustaz, dalam kami itu ketika memahami hadis ataupun Al-Quran, kita melihat zawahirnya dulu. Ketika zawahirnya datang, kami mengikuti zawahirnya. Yang dimaksudkan Ustaz Irsyad, bentar ya. Ini lagi sama Ibnu Hasan nih. ya Ustaz. Boleh lanjut Ustaz? Silahkan. Ya. Ini mohon maaf ya, Ustaz Irsyad. Ya, mengenai ketika datang zawahir hadis, maka kami mengimani hadis tersebut dan kami mengikuti zawahirnya. Ketika yang dikatakan ab, maka bapak. Ketika yang dikatakan maka ibu. Ketika yang dikatakan jad, maka kakek. Tapi ketika datang misalnya dari sunnah atau dari khobar yang lain bahwasanya oh tidak, yang dimaksud dari sini adalah paman, yang dimaksud dari sini adalah ibu, atau ada ijma'an dari ulama bahwa yang dimaksud adalah seperti ini. Oke, itu bisa dimasukkan. Tapi dari sini Imam Nawawi itu tidak menjelaskan apakah ini untuk bapak, untuk paman, satu. Yang kedua, apakah Imam Nawawi menjelaskan ini untuk ibu atau tidak? Dua. Berarti di sini kan tidak ada penjelasan langsung dari Imam Nawawi. Maka ketika tidak ada penjelasan, untuk kami, penilaian kami sebagai orang salafi dengan bentuk istidlalnya mereka seperti itu, bahwa meyakini apa yang disampaikan Imam Nawawi ya secara zahir. Ketika disampaikan ab, disampaikan ya Maksud kami seperti itu Ustaz. Fadhil Ustaz. Ana lanjut Ustaz. Hadis itu Ustaz, ketika menyalahi nas, bukannya aturannya itu tidak boleh diartikan secara zahir. Bukannya aturan hadis seperti itu. Di mana itu aturan dalam ilmu hadis yang mengatakan bahwasanya itu boleh dipahami secara zahir. Kalau salah satu contoh para ulama mengatakan bahwasanya itu tidak boleh difahami secara zahir, salah satu contoh dalam kitab Bulughul Maram ada hadis sahih. Di situ ada bahasa seperti ini. Innallaha la yaqbalullahu sholata haidin illa bihimarin. Ini kalau diartikan secara tekstual, ya, la yaqbalullahu sholata haidin, Allah tidak akan menerima sholatnya orang yang haid, perempuan yang haid, illa bihimarin, kecuali pakai kerudung. Ini nafi ketemu nafi, faidahnya adalah musbat. Ketika musbat, jadi orang haid itu sholatnya tidak bisa diterima kecuali pakai kerudung. Berarti kalau orang haid sholat itu pakai kerudung maka sah dan itu diterima. Padahal keterangan dari berbagai banyak nas justru azimah hukumnya mutlak orang haid itu haram hukumnya untuk melaksanakan sholat. Dan makanya perlu redaksi. Kalau hadis itu boleh dipahami secara makna zahir, tekstual, itu perlu ada redaksi dari ulumul hadis. Seperti itu Bapak. Nah Ustaz, adapun dari kami, saya tidak tahu ada redaksinya atau tidak. Ini saya cuma menjelaskan apa yang disampaikan oleh guru saya bahwa ketika datang ayat-ayat yang iskal seperti ini, hadis-hadis yang iskal seperti ini Ustaz, itu kita yang pertama mengimaninya secara zahir dulu bahwa ada hadis ini. Kemudian kan itu ada dorongan dari hadis lain atau ada penjelasan di hadis lain,
baru setelah itu kalau tidak ada lagi kita lihat ijma, kesepakatan ulama. Kalau ada ijma yang membedakan antara hadis ini, maksudnya hadis ini maknanya seperti ini, ada ijma'nya bahwa ada makna batinnya ini hadis, baru kita mengikut ke makna batin. Tapi selama itu belum ada, maka kita mengiyakan ke zahirnya dulu Ustaz. Seperti itu Ustaz, kurang lebih. Kemudian ini Ustaz yang ana mau ini kan, apakah kita di sini semua sepakat bahwa masalah orang tua Nabi ini masalah ikhtilafan atau ijma'an? Itu dulu Ustaz. Itu dulu yang ana mau ini kan. Ini masalah ikhtilafan atau masalah ijma'an? Begini Ustaz, kalau berbicara mengenai masalah ijma ataupun apa itu ikhtilaf, saya pribadi mengarah terhadap pemahaman jenengan tadi perihal mengenai masalah zahir. Kalau tidak menyalahi nas kata jenengan, maka itu dipegang zahirnya terlebih dahulu. Maka oke, kita bahas apakah ini sekarang menyalahi nas keterangan yang lain atau tidak. Pertama, jikalau misalkan dalam istiqdannya baginda Nabi itu difahami dengan apa itu orang tua atau ibu baginda Nabi itu musyrik, ini bertentangan dengan dalil Al-Quran yang mengatakan perihal mengenai masalah bukan. Bahwasanya ketika dinilai dengan istiqdannya baginda Nabi terhadap Allah itu bertentangan dengan Al-Quran, bahwasanya sudah ada aturan dari Allah, ya, dari Allah bahwasanya bagi Nabi itu memang tidak diperbolehkan, diharamkan untuk mendoakan orang-orang musyrik sekalipun itu keluarganya. Bertentangan dengan ini. Lah, sehingga jikalau misalkan ini hadis ini difahami dengan istiqdannya baginda Nabi itu difahami ibunda baginda Nabi itu kafir, itu telah bertentangan dengan nas Al-Quran. Nah, Ustaz. Justru dengan istiqdannya baginda Nabi di situ menunjukkan bahwasanya itu adalah keimanan terhadap apa imannya ibunya baginda Nabi. Lah, kalau misalkan nanti jenengan mau mau mengatakan ini adalah sebagai teguran terhadap baginda Nabi karena masih meminta izin, ini perlu ada data. Nah, oke Ustaz. Jadi maksudnya yang ana mau tanyakan itu dulu Ustaz. Apakah ini kita sepakati bahwa ini sebagai ikhtilaf ulama dalam memaknai hadis-hadis ini atau dalam menyimpulkan hal demikian, ataukah ini ijma'an bahwa orang tua Nabi itu di surga? Itu dulu Ustaz, biar kita ini kan dulu. Ini kan sebenarnya kita diskusi aja Ustaz, cuman kita perlu ketahui, maksudnya biar kita juga tahu bahwa apakah ini memang ikhtilaf yang sudah ma'ruf di kalangan ulama, atau memang ini sebenarnya ijma yang sudah disepakati, cuman ada beberapa ulama yang tidak mengikuti ijma tersebut. Nah, itu yang saya mau ini kan Ustaz. Ya, siap. Jadi begini Ustaz. Yang pertama, ya, kalau ditanyakan ini apakah ranah khilafiyah atau tidak, kami pribadi masih belum mau mengatakan khilafiyah bainal ulama. Kenapa demikian? Pertama, di dalam keterangan kitab Mu'tabar itu tidak ada yang mengatakan kedua orang tua baginda Nabi di situ adalah masuk neraka. Justru di kitab-kitab Mu'tabar semuanya di situ disebutkan bahwasanya kedua orang tua Nabi itu najiyani, yaitu sama-sama selamat. Khilafnya di sini, selamatnya itu dari segi apa? Di sini khilafnya. Kalau apakah selamat atau tidak, maka dalam ya sebentar Ustaz, saya selesaikan. Ana mau tanya Ustaz, yang Najiyani itu di mana ya Ustaz? Tadi di dalam kitab Nurul Dhalam itu ada. Oh, Nurul Dhalam ya nama Ustaz. Siap. Nah, jadi begini Ustaz, dengan kan tanya tadi apakah khilafiyah ulama, maka saya sampaikan keterangan mengenai masalah apakah kedua orang tua baginda Nabi itu selamat atau tidak, maka sementara kami tidak pernah menemukan keterangan ulama yang mengatakan tidak selamat. Justru banyak ulama yang mengatakan itu selamat. Itu yang pertama. Yang kedua, khilafnya itu bukan antara selamat dan tidak, melainkan penyebab selamatnya. Ulama pertama mengatakan bahwasanya penyebab selamatnya di situ memang awalnya itu adalah mati dalam keadaan kafir, namun ayat itu dimansuh dengan hadis Aisyah, yaitu yang mengatakan kedua orang tua baginda Nabi itu dihidupkan kembali oleh Allah, lalu beliau itu dibuat iman, keduanya itu iman terhadap Allah lalu dimatikan.
Nah. Ini selamat, itu yang pertama. Yang kedua, ya pendapat ulama bahwasanya dalam apa? Dalam menyikapi hadis yang tadi itu disebutkan bahwasanya kedua orang tua baginda Nabi itu hidup di fatrah. Ini yang kedua. Terus yang ketiga, pendapat ulama menyebutkan dalam menyikapi hal tersebut bahwasanya kata ab itu ihtimal terhadap amun. Lah sehingga tidak bisa langsung disimpulkan bahwasanya Imam An-Nawawi mengatakan bahwasanya kedua orang tua baginda Nabi itu masuk apa? Masuk neraka. Nah makanya yang tadi disampaikan bahwasanya justru Imam Abu Hanifah mengatakan bahwasanya kedua orang tua baginda Nabi mamatah alal kufri. Nah, makanya kalau ditanyakan ulama apakah khilafiyah, sementara satupun ulama muktabar tidak ada yang mengatakan kedua orang tua baginda Nabi itu neraka. Masih belum ada. Kalau jenengan ada, monggo ditampilkan. Ustaz. Kemudian ini Ustaz. Bentar, dari perkataan Ibnu Hasani tersebut, apakah ingin dibantah atau Anda taslim? Apa itu Ustaz? Mengenai yang mananya Ustaz? Yang mengatakan bahwasanya semua ulama itu yang muktabar tidak ada satupun yang mengatakan bahwa orang tua Nabi masuk neraka. Kategori mu'tabar yang antum maksud ini yang mana Ustaz? Silakan Ibnu Hasani. Iya kan takutnya mu'tabarnya kan mu'tabar di kami tidak mu'tabar di antum kan gitu kan Ustaz? Ya makanya kan begini Ustaz, sebagaimana kalau kami tidak ada khilafiyah lah tentunya dalam hal ini, kita jangan ngambil mu'asirin terlebih dahulu. Mu'asirun oke. Nah, contohnya kita ambil sebagaimana Imam As-Suyuti, contohnya seperti kalau Imam As-Suyuti Ustaz, ya sudah jelas lah kalau beliau lah kitabnya memang dia bahas lengkap itu kalau itu ana juga udah baca Ustaz. Nah, makanya kita jangan pakai mu'asirin terlebih dahulu, ya. Jangan ambil mu'asirin terlebih dahulu. Jadi pakai kitab-kitab yang tentunya di situ adalah keterangan-keterangan dari ulama. Bahkan kan tadi saya sampaikan Ustaz, ulama salaf pun Imam Abu Hanifah itu mengatakan bahwasanya kedua orang tua baginda Nabi itu tidak mati dalam keadaan kafir. Itu Imam Abu Hanifah. Nah, Ustaz. Nah, jadi kalau jenengan misalkan mau menyimpulkan itu adalah mati kafir, tentunya harus tampilkan data. Nah, Ustaz. Seperti itu. Kalau Ibnu Katsir belum boleh ya? Atau udah boleh? Silakan saja Ustaz, dibaca. Kalau di sini gini dulu Ustaz. Kita pecahkan dalam satu poin. Ibnu Hasani tadi sudah membawa satu permasalahan ya yang mengatakan bahwa ulama salaf itu tidak mengatakan orang tua Nabi masuk ke dalam neraka. Itu apakah antum sudah sepakat dengan perkataan Ustadz Ibnu Hasani tadi, atau mungkin daripada antum ada ulama salaf yang mengatakan orang tua Nabi yang sebalik dikatakan oleh Ibnu Hasani tadi? Kalau saya mengatakan ulama salaf yang mengatakan hal demikian, saya belum tahu Ustaz, wallahu alam. Nah, berarti di sini kita sudah Anda tawakuf dulu Ustaz, tawakuf dulu mengenai ulama salaf. Maksudnya ulama salaf, Anda kan belum baca tuh Ustaz. Oh, siap. Takutnya Anda bilang sudah padahal belum, atau bilang belum padahal sudah, kan lebih kemana-mana. Mending sampai seperti itu toh. Nah, berarti antum sampai sini taslim dulu ya sama taslim dulu. Taslim dulu. Okay. Nah, mana taslim. Kemudian gini Ustaz. Kalau yang tadi di Al-Bidayah wan Nihayah Ustaz, kan ini kan ada juga yang riwayatnya Imam Ahmad ini yang berkata mengenai yang menceritakan yang dari Abdullah bin Amr Ustaz, yang mengenai ketika tadi Ustaz ini Ustaz. Sudah, silahkan. Di sini dikatakan وقال الإمام الأحمد حدثنا أبو عبد الرحمن حدثنا سعيد هو ابن أبي أيوب sampai langsung aja anak kanunya Ustaz ya. قال بينما نحن نمشي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ بصر بامرأة لا تظن أنه Ustaz kalau salah-salah mohon maaf Ustaz ya.
لا تظن أنه عرفها فلما فاطمة بن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما أخرجك من بيتك يا فاطمة فقالت أتيت أهل هذا البيت فرحمت إليهم ميتهم وأزيتهم قال لعلك بلغت معهم الكدى. Nah, Ustaz. Kemudian qalat ma'azallahi an akuna balaghtuha ma'ahum. Di sini kan dijelaskan mengenai bahwa ketika mereka-mereka sedang berjalan bersama Rasulullah itu melihat seorang wanita yang tidak dikenali nih Ustaz. Kemudian ternyata wanita tersebut itu adalah Fatimah binti Rasul SAW. Kemudian beliau bertanya, apa yang membuatmu keluar wahai Fatimah? Kemudian Fatimah menjawab, aku mendatangi keluarga penghuni rumah ini. Kemudian beliau mendoakan rahmat bagi jenazah mereka dan bertakziah atau menghibur mereka. Kemudian beliau bertanya, jangan-jangan engkau menyertai mereka sampai ke penguburan Al-Quda. Kemudian Fatimah menjawab, aku berlindung kepada Allah sampai beliau di sabdanya di bawah beliau sampaikan, sekiranya engkau sampai ke sana bersama mereka, niscaya engkau tidak akan melihat surga sampai kakekmu melihatnya. Kakek ayahmu melihatnya. Kira-kira mengenai riwayat ini Ustaz, gimana Ustaz? Apakah ini termasuk bahwa kakek ayahmu berarti kan di sini siapa yang dimaksud ya? Apakah ini termasuk mengatakan bahwa beliau di neraka atau tidak Ustaz? Bentar, ini yang menjadi poin yang mana Ustaz? Lafal yang mana Ustaz? Yang ini Ustaz, yang lafal bentar Ustaz ya. La'allaki balagati ma'ahumul kuda. Hah? Yang anu Ustaz. Bentar Ustaz. Nih, yang ini Ustaz, yang lafalnya lau balagtiha ma'ahum ma ra'aitil jannah. Lau balagtiha ma'ahum ma ra'aitil jannati hatta yaraha jaddu abiki. Nah, Ustaz, ana open kamera aja saja. Ya. Afwan Ustaz. Aduh, nggak enak gini. Tapi Ustaz, ini Ustaz. Kelihatan Ustaz? Iya, dari sebelumnya Ustaz. Nah, Ustaz. Nah, ini Ustaz. Terus lanjut Ustaz. Ma akhrajaki min baitiki, terus? Naam. Terus ataitu ala hadzal bait. Farhamtu ilaihim mayyitahum. Terus wa azaituhum. Terus la'allaki terus apa itu? Balagti mahum al-kuda. Naam. Qalat ma'adallah an akuna mahum. Wa qad tadhkuru fi dzalika ma tadhkuru. Qala law balagti hum ma ra'aiti al-jannah hatta yaraha jaddun. Jenengan memahami ini, kesimpulannya nyambungnya dengan yang tadi gimana Ustaz? Maksudnya begini Ustaz, kan kemarin kan Anda sempat bertanya, apakah orang tua Nabi itu di neraka atau tidak? Katanya tidak. Apakah kakeknya Nabi juga masuk neraka atau tidak? Tidak, karena al-fatrah. Memahami hadis ini gimana Ustaz? Karena di sini kan dibilang bahwa mana tuh? Hatta yaroha tidak akan lau balagtiha ma'ahum ma ra'aitil jannah hatta yaroha jaddu abiki. Kamu tidak akan melihat surga sampai kakekmu ini lihat surga. Jaddu abiki, maksudnya gimana itu jenengan Ustaz? Abiki ke Fatimah kan? Ustaz? Nah, iya.
Maksud saya, ketika langsung divonis itu apa kafir kakeknya, itu lafal yang mana? Enggak Ustaz, ini kira-kira kalau ini menandakan apa? Kan saya bertanya ke antum, ini menandakan apa Ustaz? Ya tidak menandakan sama sekali bahwasanya kedua orang tua Nabi dan bahkan terus kakek-kakek bagian Nabi itu di neraka, tidak ada, karena bertentangan dengan hadis Muslim, Ustaz. Oh, jadi dari hadis ini tidak menandakan bahwa orang tua Nabi di neraka. Tidak ada. Ini saya bacakan di dalam hadis Muslim. Innallaha istofani min waladi Ibrahim. Sesungguhnya Allah mensucikan kepadaku dari anak-anak Ibrahim, min waladi Ibrahim Ismail, wastofa min waladi Ismail Kinanah, wastofa min Kinani Quraisy, wastofa min Quraisy Bani Hashim, wastofani min Bani Hashim. Nah, sehingga baginda Nabi tersendiri itu mengklaim bahwasanya beliau itu dari sanak turunnya, atau bukan sanak turunnya, sesepuhnya ke atas itu memang sudah disucikan oleh Allah. Lah, termasuk kedua orang tua baginda Nabi. Ketika kedua orang tua baginda Nabi itu dianggap masuk neraka, lalu bagaimana dengan hadis riwayat Muslim yang mengatakan bahwasanya sesepuhnya baginda Nabi terus ke Nabi Ibrahim itu disucikan oleh Allah. Nah, Ustaz. Bahwasanya sesepuhnya baginda Nabi terus ke Nabi gitu. Nah, Ustaz. Boleh ana lanjut Ustaz? Lanjut. Adapun Ustaz, lanjutan daripada kitab ini sendiri itu menjelaskan begini, wal maqsudu anna Abdul Muttalib mata ala ma kana alaihi min dinil jahiliyah khilafan li firqati syiah fihi ibnihi Abi Talibin ala ma sayati fi wafati Abi Talibin. Nah Ustaz, lanjutannya seperti itu Ustaz. Ya, Syiah berpendapat bagaimana? Coba. Ini dalam Al-Bidayah wan Nihayah Ustaz. Ya, maksudnya Syiah tadi tulisannya itu menganggap bagaimana? Maksudnya menghilafi dari pendapat ini bahwa Abdul Muttalib ini mati dalam agama jahiliyah Ustaz. Coba bagaimana? Coba bagaimana redaksinya? Pelan-pelan. Fal maqsudu anna Abdul Muttalibi mata ala ma kana alaihi min dinil jahiliyah khilafan li firqati syiah, berbeda dengan firqonya syiah. Fihi ya pendapat yang tadi Ustaz, wa fi ibnihi Abi Talibin. Terus? Nah Ustaz, alama sayati fi wafati Abi Talibin. Ya, sekarang bahasa di situ jahiliyah apa langsung divonis kafir? Oh, jadi kalau wafat dalam agama jahiliyah ndak kafir Ustaz? Lah makanya kan ini perlu penjelasan Ustaz. Oh, nah Ustaz. Jangan langsung memvonis kafir itu. Nah Ustaz, fadhal. Ya enggak ini Gini Ustaz, kalau ditanya mengenai divonis ataupun tidak, kami tuh seperti yang saya sampaikan di awal Ustaz, kami tuh mengikuti apa yang zahirnya seperti ini Ustaz. Bahwa kan di sini kan sudah disampaikan bahwasanya ini di neraka, enggak bisa diminta ampunkan. Maksudnya seperti itu Ustaz, yang kami yakini. Makanya kalau ditanya kepada saya pribadi meyakini ini, saya mengenai melihat ini memang sebagai masalah ikhtilaf Ustaz. Saya mau tidak bilang ikhtilaf juga. Ulama banyak, ada juga yang mengatakan hal demikian seperti ini Ustaz. Ya, makanya Ustaz, di situ disebutkan pertama tidak ada penyebutan mati dalam keadaan kafir, kan seperti itu. Jenengan kalau mau mengatakan mau diartikan secara tekstual, ya di situ kan tidak ada penyebutan orang tua kakeknya bagian Nabi itu mati kafir, kan tidak ada. Oke Ustaz, ana lanjut dulu Ustaz ya, baca kitabnya. Lanjut. Oke. Wa qad qala al-Baihaqi ba'da riwayatihi hadhihi al-ahadits fi kitab Dalailun Nubuwah. Wa kaifa la yakunu abawahu wa jadduhu alaihi salatu wassalam bihadhihi sifati fil akhirah wa qad kanu ya'buduna al-wasna hatta matu wa lam yadinu dina Isa ibni Maryam alaihi salam. Wa kufruhum la yaqdahu fi nasabihi alaihi salatu wassalam lianna
ankihatal kuffari sahihatun. Ala tarahum yuslimuna ma'a zawjatihim luhu yajuzu fil Islam wabillahi itu lanjutannya. Nah. Ya, begini coba itu tadi tampilkan saya. Kau penasaran itu, Ustaz? Penasaran Ustaz? Anak buka yang ditulis saja Ustaz. Soalnya ini anak ketik aja Ustaz. Itu kitab apa kalau boleh tahu? Coba Bidayah wa ditampilkan. Nihayah Ustaz. Dia Ya, tadi itu. 6 Ustaz, 6. Fadhal. 6. Ya. Intazir. Ibnu Katsir. Ini 6 Ustaz. Iya Ustaz, Ibnu Katsir Ustaz. Ini kita sapa dulu nih buat Bang Hamdi. Bang Hamdi, assalamualaikum. Ya halaman berapa tadi itu ya? 427. Bang Hamdi, assalamualaikum. Bang Hamdi, assalamualaikum. Bang Hamdi, monitor Bang Hamdi. Ini kalau tidak dijawab kita turunkan ke bawah ya, karena kita sediakan kursi untuk orang-orang di bawah. Nah Ustaz, bentar Ustaz ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Afwan Ustaz, ini Ustaz. Biar nggak Ustaz ini masih kelihatan Ustaz. Kelihatan. Ini wal maksud nih anna Abdul Muttalib sampai akhir. Terus yang ini dijelaskan mengenai Imam Baihaqi. Wa qad qala al-Baihaqi ba'da riwayatihi hadhihi al-ahadits fi kitabihi Dalailun Nubuwah wa kaifa la yakunu abawahu wa jadduhu bi hadhihi sifah fil akhirah wa qad kanu ya'buduna al-wasana hatta matu wa lam yadinu dina Isa ibni Maryam alaihissalam wa kufruhum la yaqdahu fi nasabihi lianna ankihatal kuffar sahihatun ala tarahum yusn. Nah Ustaz sampai akhir. Ini dia itu intaha kalamuhu. Kalamnya siapa itu, Ustaz? Kalamnya Imam Baihaqi. Mana Ustaz? Ini Ustaz yang di Bidayah wa Nihayah. Ya, maksudnya itu yang mengatakan kalamnya Baihaqi mana? Ini Ustaz kan di atas kan dijelaskan wa qad qala al-Baihaqiyyu. Lanjutlah di sini Ustaz. Intaha kalamuhu. Taran. Ya Ustaz, kaifa kana? Ala makana Ustaz? Ini Ustaz, wa qad qala al-Baihaqi. Enggak kelihatan kan Ustaz? Wa qad qala al-Baihaqi. Anda baca aja Ustaz ya, sama aja juga kalau enggak kelihatan Ustaz. Baca saja. Nah Ustaz, izin Ustaz ya. Wa qad qala al-Baihaqi ba'da riwayatihi hadhihi al-ahadits fi kitabihi Dalailun Nubuwah wa kaifa la yakunu abawahu wa jadduhu bi hadhihi sifah fil akhirah wa qad kanu ya'buduna al-wasana hatta matu wa lam yadinu dina Isa. Nah Ustaz. Kaifa kana? Wa kaifa kana tadi kan? Wa kaifa la yakunu Ustaz. Wa kaifa la yakunu. Nah. Penasaran Anda. Nah Ustaz. Kurang lebih gitulah Ustaz. Kami hanya mengikuti apa yang diajarkan kepada kami Ustaz. Gitu Ustaz Kunanta. Wassalamualaikum. Siap. Kita di sini gini ya, teman-teman semua, kita di sini bukan saling membenarkan ya. Oh tidak Ustaz, tidak. Gitu. Enggak. Jadi kalau misalnya membawa narasi daripada pihaknya masing-masing ya percuma kita diskusi, karena kita diskusi itu mencari kebenaran di antara kedua belah pihak. Ini yang benar, yang lebih kuat itu yang mana gitu. Nah, jadi narasi ini kan saya ambil dari kitab ini aja Ustaz. Maksudnya seperti itu Ustaz. Siap. Betul. Siap. Artinya kita saling menghargai saja, Ustaz. Iya Ustaz, betul. Kita kan tadi Saya kalau sebagaimana yang di pertama anak taslim, kalau Imam Hanafi seperti itu ya anak taslim. Anak juga belum baca kitabnya seperti apa Ustaz. artinya perihal mengenai masalah Imam Abu Hanifah tadi, bahkan di manuskripnya di situ dijelaskan bahwasanya ulama salaf sebagaimana Imam Abu Hanifah itu mengatakan tidak mati dalam keadaan kafir. Nah, itu ulama kami salaf. juga, maksudnya kami juga berharap bahwasanya ya pengennya memang di surga, tapi memang tidak ada nas yang betul-betul ini. Jadi ini kan memang ikhtilaf memang, kalau memang guru-guru kami juga sampaikan seperti itu bahwa
ini memang karena ikhtilaf, tapi mereka mengimani apa yang datang saja dari warid-warid hadis, misalnya gitu, Ustaz. Ya begini Ustaz, kalau berbicara nas, memang semuanya nas itu tidak ada mengatakan kedua orang tua Nah, berbeda. betul. Tidak ada. Kalau Yang berbicara ada nas, kan ini kan Ustaz, 3 hadis ini kan? yang mana? Yang hadis ini inna abi wa abaka finnar, kemudian apa istazantu rabbi, kemudian ini yang mengenai apa? Tidak akan melihat kakekmu itu sampai tidak akan melihat surga sampai kakekmu melihatnya. Mungkin Ya. seperti itu, Ustaz. Makanya kan begini Ustaz, pertama perihal mengenai masalah kita kan bahas yang 2 hadis terlebih dahulu itu yang anggaplah karena berada di Sahih Muslim. Lah, pertama kan ulama tersendiri menyikapi perihal abi wa abaka finnar di situ tidak ada satupun ulama lah anggaplah di situ yang menganggap bahwasanya itu keterangan bahwasanya kedua orang tua baginda Nabi, melainkan justru banyak menyimpulkan hadis itu mansuh. Ada kalanya yang mengatakan itu adalah fatroh, kan seperti itu kan ulama menyikapinya. Lah, Nah, Ustaz. apalagi sampai-sampai Imam Abu Hanifah di situ mengatakan bahwasanya itu hadisnya maklul dan Imam Abu Hanifah mempunyai pemahaman bahwasanya kedua orang tua baginda Nabi itu tidak neraka. Yang pertama, kalau saya pribadi Ustaz, berbagai banyaknya keterangan di sini karena ini apa itu antara mengatakan neraka dan tidak neraka, apalagi ulama salaf di situ mengatakan itu tidak neraka, maka kaitannya kalau ini berkaitan dengan baginda Nabi, maka kami tetap mengambil pendapat yang mengatakan ulama salaf itu tidak neraka. Nah, berarti ini masalah ikhtilaf ini, Ustaz ya? Ustaz, Maksudnya kita sudah sepakat ini masalah ikhtilaf atau gimana, Ustaz? Masih belum ini, Ustaz? lah kalau yang al-bidayah an-nihayah di situ Ustaz, kami masih belum apa perihalnya di situ tadi mengenai masalah hadis Muslim ya. Hadis Muslim di situ mengatakan bahwasanya baginda Nabi terus nasabnya baginda Nabi ke atas itu disucikan oleh Allah. Itu hadis Muslim. Sampai bro. Kalau jenengan misalkan menyikapi hadis yang baginda Nabi sendiri menyampaikan bahwasanya beliau itu nasabnya ke atas itu istofa, artinya disucikan oleh Allah. Jenengan ya tinggal milih, misalkan jenengan mau memilih ini ataupun perkataannya Imam Al-Baihaqi. Nah, ini begini, Ustaz. Sebenarnya begini, kalau saya boleh ceritakan, asal usul kenapa saya naik bahas ini, Ustaz. Begini, kemarin itu kan ada yang berdebat mengenai orang tua Nabi. Cuman yang naik dari kalangan salaf ini tidak punya dalil satupun. Saya karena melihat dari bawah, saya bantuin lah mereka. Cuman ya ke bawah-bawah sampai di sini ya sudahlah, enggak apa-apa lah, biar sudahlah. Cuman kalau saya pribadi sikap saya memang tawakuf, Ustaz. Saya sebenarnya enggak berani mengatakan beliau di neraka ataupun di surga. Saya tawakufnya beliau belum ada di mana-mana lah, di keduanya belum ada di mana-mana. Maksudnya saya pribadi seperti itu, Ustaz. Karena memang ini agak di sisi lain mau mengatakan di neraka, apalagi sampai mengatakan kufar, saya juga agak berat hati sebenarnya. Cuman dari apa yang saya baca ini, ya gimana juga, nggak mungkin saya mau mengingkari apa yang dikatakan oleh Ibnu Katsir. Terlebih lagi di sini beliau nukilkan Imam Al-Baihaqi kan, maksud saya seperti itu, Ustaz. Masalahnya, Ustaz, saya itu penasaran dengan yang ana penasaran itu ciri khas Imam Baihaqi dalam menulis ini. Ana baca beberapa kitabnya Imam Baihaqi. Ciri khas Imam Baihaqi itu meriwayatkan riwayat. Nah, kemudian penulisan kultu ini baru ana dapat. Selain di kitab Dalailun Nubuwah atau catatan-catatan yang lain, ada enggak penulisan beliau? Saya wallahu alam, Ustaz, saya belum menemukan. Cuman yang saya temukan sementara baru Dalailun Nubuwah, Ustaz. Nah, maksudnya nanti bisa sama-sama kita cari lah. Maksudnya sama-sama kita cari toh maksudnya. Ya, nah di kitab Al-I'tiqad beliau itu malah meriwayatkan hadis, di kitab akidah beliau itu malah meriwayatkan hadis kullu mauludin yuladu alal fatroh. Nah kemudian di bawahnya kan, maksudnya begini, kebiasaan Imam Malik itu kan menjelaskan riwayat hadis yang beliau bawa menggunakan kalam salafus soleh. Imam Malik atau Imam Baihaqi, Ustaz? Imam Baihaqi. Nah di bawah kemudian beliau setelah membawakan riwayat di atas, beliau menerangkan dengan perkataan Imam Syafi'i. Beliau katakan begini, qala Syafi'i rahimahullah fi riwayati Abi Abdurrahman Al-Baghdadi anhu qaulu Nabi sallallahu alaihi wasallam kullu mauludin yuladu alal fatrah ya al fatratu allati fatarallahu alaiha al khalqa.
Oh, nah Ustaz. Kalau itu Ustaz sebenarnya sudah jelas. Cuman yang kita bahas ini kan bukan orang yang baru lahir Ustaz. Maksudnya mereka ini sudah terombang-ambing di dunia yang dimana tidak ada nabi saat itu. Ya, Kemudian betul. ulama Ketika mengatakan apa namanya kanu ya'budunal wasan, itu riwayatnya di mana? wallahu alam yang disampaikan oleh dalam Dalailun Nubuwah itu seperti itu Ustaz. Yang saya sampaikan sedemikian itu Ustaz. Itu yang Ana pertanyakan saat masalahnya begini. Tadi kenapa Ana berani bawa dari apa namanya Fiqhul Akbar, walaupun nanti diklaim tidak ada, kan di riwayat Fiqhul Akbar itu yang asli ada 2 naskah, yang satu mata alal fatroh, yang satu mamata kafiro ini. Nah dua-dua naskah itu kan tidak dapat sampai sekarang. Kami cuma dapat foto-fotonya, bahkan saya sampai sekarang ada link yang buat download kitab Makhtutotnya Fiqhul Akbar yang asli itu tidak bisa dibuka sampai hari ini. Sampai detik ini belum bisa dibuka. Ya tahulah kenapa tidak bisa dibuka. Mungkin dijaga sama mereka jangan sampai iya toh. Nah, kalau sekelas Fiqhul Akbar saja itu bisa diotak-atik, nah ini makanya saya agak mempertanyakan kenapa kok maksudnya kultu ini dari mana begitu. Kalau ada Makhtutot aslinya ana taslim. Soalnya begini Ustaz, setiap penulis itu punya ciri khas masing-masing dalam menulis. Contoh, betul. Penulis Kifayatul Akhyar itu kan selalu beda antara apa namanya yang biasa menggunakan kultu itu kan An-Nawawi. Nah, bisa lihat di apa namanya Majmu' tapi beliau. antum sudah lihat ini Ustaz yang Al-Baihaqi ini dalam Dalailun Nubuwah, siapa tahu tulisannya mirip sama antum. Ini kan dinukil sama ada di maktabah. Iya, di maktabah Samila itu ada kultu jaddu abiha Abdul Muthalib bin Hashim wa kaifa la yakunu abawahu ini. Oh, ada Ustaz ya? Ya, Ada. berarti ya. Kurang lebih Kadang-kadang- seperti itu Ustaz. Apa Ustaz? Ini ana cuman sekedar ini aja. Sebenarnya dari pola pikir kami waktu saya bertanya kepada guru-guru saya begini Ustaz. Kenapa kita tidak berhusnuzon saja bahwa orang tua Nabi itu masuk dalam surga dengan landasannya Imam Asyuyuti itu sendiri? Kan sudah di ini kan Ustaz. Kemudian beliau tuh menjawab ada beberapa hadis yang dinukilkan oleh Imam Asyuyuti mengenai orang tua Nabi dibangkitkan itu hadis dhaif, satu kata beliau. Kemudian yang kedua, kita mau mengatakan orang tua Nabi masuk dalam surga, tapi dalam hadis-hadis ini mengatakan gimana? Satu, inna abi wa abaka finnar. Kemudian yang kedua, mau diminta ampun kan tidak bisa. Kemudian yang ketiga, kamu tidak akan melihat surga sampai kakekmu bisa melihat surga. Jadi itu titik poinnya. Namun ulama yang lain pun tidak menjelaskan secara sharih bahwa yang dimaksud itu seperti ini, atau tidak ada dalil yang menjelaskan bahwa orang tua Nabi betul-betul di surga. Seperti itu Ustaz. Maka kalau saya pribadi bersikap, saya ini tawakuf di tengah, maksudnya saya tidak tahu beliau di neraka atau di surga, intinya belum aja. Maksudnya begitu. Ya, Cuman kalau dari yang ditanya ya seperti ini, maksudnya yang ditanya kalau orang Salafi ininya gimana? Ya pasti mereka meyakini di neraka sebagaimana yang saya sampaikan dari tadi Ustaz. Ya, maksudnya begini, jikalau misalkan mau memahami seperti itu tidak apa-apa, kami mengikuti ulama salaf. Nah, betul Ustaz. Kami mengikuti pemahaman ulama salaf yang mengatakan bahwasanya hadisnya itu maklul, dan kata Abu Hanifah beliau mengatakan bahwasanya kedua orang tua baginda Nabi itu tidak kafir. Jadi ulama salaf pegangan kami seperti itu. Pemahaman hadis dari ulama salaf. Nah, Ustaz. Adapun Ustaz kan Imam Ibu Hanifah tadi kan masih dicari mengenai manuskripnya atau yang tadi disampaikan sama Ustaz Hilman. Wah, itu sebenarnya kan sudah ada foto saat manuskripnya itu sudah ada yang memfoto. Bahkan ada keterangan kitab dari ulama yang bahwasanya itu ditahrif. Tadi ada yang menampilkan bahwasanya seorang ulama itu menyampaikan bahwasanya itu perihal mengenai masalah mata ataupun mata itu dibuang emaknya. Itu ada keterangannya. Ulama itu yang menyampaikan. Bahkan ada manuskripnya di situ menampilkan bahwasanya itu ada emaknya, ada manafinya, mata. Ini beberapa catatan saat ya. Pertama di kitabnya Syekh Ibrahim Al-Baijuri. Beliau mengatakan mata kafiro ini itu madsus. Kemudian di
Darul Fatwanya Islamik ini, Darul Fatwanya ini, ya Allah, tulisannya Apa Ustaz? Kalau dari kalangan Syafi'iyah itu memang saya juga sudah buka-buka mengenai pendapat orang tua Nabi. Memang untuk Syafi'iyah, kemudian dari kalangan Asy'ariyah itu memang mereka semua mengatakan orang tua Nabi itu masuk di dalam surga, Ustaz. Saya juga sudah buka, Ustaz. ya, masa ini Ustaz, terlalu Cuman banyak maksud Ana gini, kita. Ustaz. Maksud Ana yang Ana mau sampaikan kemarin itu yang saya maksudkan bahwa seandainya ini masalah ikhtilaf, ada baiknya kita sampaikan bahwa saya juga selalu menyampaikan ke teman-teman saya yang di Salafi sih bahwa memang alangkah baiknya kita husnuzon, karena tidak ada ruginya juga kita husnuzon bahwa orang tua Nabi, kalaupun tidak mau bilang di surga, tidak di neraka lah. Maksud Ana seperti itu. Tapi kita juga perlu sampaikan bahwa ini memang masalah ikhtilaf. Ada yang berpendapat seperti demikian. Maksud Ana seperti itu. Kalau Ana sih. Ya, sesat kita menyikapi ikhtilaf itu biasa. Iya, Ustaz. Cuman karena beberapa orang kadang memaksakan, oh harus di neraka. Ini kan bagi kami Asy'ariyah itu fatal. Sama saja memaksakan bahwasanya orang tua Nabi itu di neraka. Sedangkan riwayat-riwayat yang ada itu kan ada dua model. Yang satu menekankan di surga, nah nanti klaimnya itu doif. Nah sedangkan riwayat doif itu, ini kita riwayat doif itu saat kan itu fadilah amal, ini bagian dari akidah atau enggak fadilah amal, ya. Nah terus kemudian yang riwayat yang di neraka itu maklul. Sama saja kalau kita pakai standar hadis sahih, maklul itu bermasalah di matan. Begini Ustaz. Sama saja kalau kita membahas tentang hal itu terus kita mau bilang, oh ada hadis yang tidak sahih di Muslim, tidak. Isnad yang ada di Muslim itu semua sahih. Nah, sahihnya itu sahih standar Imam Muslim. Isnad ya. Nah, permasalahan matan itu kan masih ada dua hal yang harus dilihat, syadz atau tidak. Nah, maklul ini kan biasanya dilihat dari madlul yang ada di dalam matan. Maksudnya ada ilah. Kemudian kebanyakan ahlul hadis juga mengatakan hadis yang ada ilah di dalamnya itu termasuk ilmu yang dakik. Sampai sekarang enggak sampai 50% saya kuasai pembahasan ilah di dalam hadis itu. Ilah. Siap, Ustaz. Saya pun enggak tahu banyak soal itu, Ustaz. Saya masih belajar, Ustaz. Nah, maklulnya itu kan di sini saat ketika kita melihat inna abi wa abaka finnar dan dalil-dalil yang lain itu, maklulnya itu rawi yang kita mau bawa itu ikhtilaf juga. Itu pertama. Yang dipermasalahkan ya, Ustaz. Kemudian tapi gini, Ustaz, selain Imam Asy'uti yang mempermasalahkan hadis itu, siapa lagi, Ustaz? Selain Imam Asy'uti yang yang mengingkari hadis itu, Ustaz. Kan kata Imam Asy'uti itu kan ankarahu. Iya, justru sebenarnya Ustaz, kalau kita mau lihat dari ketika Imam Suyuti ini termasuk mutasahil fil hadis. Konsep kan ada mutasyaddid, mutawasid, mutasahil. Kalau mutasyaddid kan Imam Bukhari, misal beliau, Hakim. Nah, kalau mutawasid kan banyak, Asqalani contoh, mengajar. Kalau mutasahil kan ada beberapa, termasuk Asy'uti. Nah, dibilang mutasahil itu ketika mereka mensohehkan satu hadis itu perlu diteliti lagi fihi nazar. Tapi kalau mereka sampai mendoifkan hadis itu berarti hadis itu bermasalah, Ustaz. Tapi begini, Ustaz, di antara mutasahil yang lain gimana, Ustaz? Apakah memang cuma Suyuti aja yang mengatakan demikian, Ustaz? Itu Anda sampai sekarang belum nemu yang lain itu belum ada. Karena begini, Ustaz, kemarin itu Habib Hadi pernah bahwa Imam Nawawi itu menjelaskan syarahnya di Sahih Muslim. Cuman Ana cari ndak dapat, tapi kalam yang beliau sampaikan Ana lihat mirip sama yang di Imam Asy'uti bahwa angkarahul hadis itu. Karena saya belum menemukan kalau Imam Nawawi mengingkari hadis itu. Imam Nawawi mutawasid soalnya. Nawawi mutawasid. Jadi kurang lebih itulah. Ustaz Kunanta, maksudnya ini anak ngomongin ya di sini, maksudnya besok anak ndak mau lagi bahas ini ya Ustaz ya, udah cukup lah ini. Nanti besok dimintai lagi mulai bahas ini lagi.
Nah, habis-habis ini. Nah, gini, jadi kita simpulkan di sini bahwasanya ini kita harus sepakat dulu ya. Ulama salaf itu mengatakan bahwa orang tua Nabi itu di surga karena tidak ada satupun pendapat ulama salaf yang merujuk kepada ini belum ada kesepakatan. Yang kuat di antara kedua khilaf tersebut yang mana nih? Apa yang mengatakan orang tua Nabi di neraka atau orang tua Nabi di surga? Ini gimana Ustadz Hilman ataupun daripada ustadz-ustadz yang lain? Silahkan. Oh, Fadal Ustaz, saya enggak berani ini kalau soal-soal gini. Fadal yang lebih ini aja. Nah.